Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilalata ala al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa maradatihi wa thawabih wa kama nawahu aslafun salihun. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya, fi baitin min buyutillah, di masjid Jami' Nurul Falah. Mudah-mudahan duduk kita di sini, amal ibadah yang kita lakukan di masjid ini, salat kita, zikir kita, tilawah kita, i'tikaf kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kita dan juga keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barakah ini, sekarang ya, kita telah memasuki malam ke-13 ya, bulan Rabiul Awal ya, tadi, atau apa namanya, yang pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tahu 12 Rabiul Awal adalah hari yang agung ya, bahkan hari yang sangat mulia, dikatakan juga minal a'yad ya, kata ulama, termasuk daripada hari raya ya, termasuk daripada hari raya. Jadi ada 3 ya, al-muslimun mempunyai hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, dan Id Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari yang dilahirkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tepat ketika dilahirkan Nabi, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah, itu adalah hari yang paling termulia, hari yang paling ya, agung di antara seluruh hari-hari dan seluruh malam-malam. Yang paling mulia malam adalah malam ya, dari pertama kali Allah ciptakan malam sampai hari kiamat ya, seperti malam ini, besok malam, malam yang kemarin, sampai hari kiamat. Yang paling terindah, yang paling termulia adalah malam ketika dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyid Muhammad Amin Qutbi, beliau pernah mengatakan dalam syairnya, ya lailatal itsnain madza safahat yumnaki min syarafin asamma wa min ghina kullul layalil bid dunya laha nasabun ilaiki fa anti miftahu sana fal badru wal a'yadu wal mi'raju min hasanatika allati baharna al-a'la. Wahai malam Senin, madza safaha, apa yang telah menyapamu, yumnaki, engkau begitu berkah, min syarafin, engkau begitu mulia, asamma wa min ghina, dan engkau begitu wangi sempurna. Kullul layalil bid, semua malam-malam yang indah, nasabun ilaiki, bernisbat kepada fa'anti misah. Wahai malam Senin yang ketika dilahirkan Nabi ya, malam 12 Awal tahun Gajah ya, fa'anti misah, engkau adalah pembuka atau kunci daripada ya keberkahan dan kemuliaan. Fal badru
malam Lailatul Qadar, wal a'yadu, malam-malam hari raya, wal mi'raju, malam mi'raj min hasanatika, itu termasuk bagian daripada kemuliaan malam ketika dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam-malam yang mulia, malam Lailatul Qadar, malam hari raya, ya, malam mi'raj ketika dimi'rajkan Nabi, itu bagian daripada kemuliaan dari malam ketika dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu? Karena enggak mungkin ada malam Lailatul Qadar, enggak mungkin ada malam hari raya, enggak mungkin ada ya, malam dimi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau belum ada malam ketika dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru ada yang namanya malam, baru ada yang namanya malam hari raya, baru ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam-malam yang mulia itu ya yang bakalan ada kalau tidak ada malam ketika dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi adalah sumber rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Bahkan Nabi SAW bersabda, innama ana rahmatul muhda, bahwasanya saya adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk alam semesta. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, ma nikmatin dhaharat wala batan wala batana nilna minha illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sababha. Tidaklah nikmat yang kita dapatkan, baik nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin yang kita dapatkan, illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sababha, kecuali sebab nikmat dan rahmat yang kita dapati sebab apa? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Jika engkau mendapat karunia dan rahmat Allah, falyafrahu, hendaklah kalian berbahagia. Apa arti fadl pada Sayyidina Abdullah bin Abbas? Adalah ilmu. Dan apa arti daripada rahmat Allah? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan adanya Nabi Muhammad, ya, dengan dilahirkan Nabi Muhammad adalah pemberian Allah yang terbesar. Nikmat Allah ya yang terbesar untuk kita semua, yaitu dengan adanya, dengan lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rahmat Allah yang uzma, rahmatullah uzma, siapa? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ahsanun nasi juluban wa halqan wa al-insanu kamil, adalah manusia yang sempurna, sempurna dalam baik akhlaknya, sifatnya, dan juga khalqihi, dalam bentuknya dan ciptaannya. Dalam bentuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna, min wafrati ra'sihi ila akhfasi qadamihi, dari ujung kepala sampai ujung kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna. Tidak ada yang kurang sedikit pun, tidak ada yang kurang sedikit. Maka Sayyidina Hasan bin Thabit, beliau memuji daripada keindahan, daripada sempurna, daripada bentuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau, Sayyidina Hasan bin Thabit, mengatakan, saya belum pernah melihat, mata ini belum pernah melihat seindah
daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan tidak pernah melahirkan sesempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada aibnya, tidak ada cacatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah sekehendaknya. Mau bagaimana bentuk matanya, mau bagaimana bentuk rambutnya, mau bagaimana kulit Nabi Muhammad SAW, seakan-akan seperti itu. Saking sempurnanya daripada tubuh bentuk daripada Nabi Muhammad SAW, pendengarannya, penglihatannya, suaranya, semuanya indah Nabi Muhammad SAW. Tapi yang lebih utama daripada bentuk tubuhnya yaitu adalah khuluqihi, yaitu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh benar engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang bagus, di atas daripada akhlak yang. Kalau Allah yang maha sempurna, Allah yang maha agung, Allah yang maha tinggi sudah memuji, maka pujian itu sudah pasti sempurna. Sudah pasti sempurna karena Allah maha sempurna. Allah mempunyai sifat yang sempurna. Mawsufun bi kulli kamal, munazzahun an kulli sifat. Itu sifat Allah. Disifati segala sesuatu yang sempurna. Allah kalau sudah berfirman, firman Allah itu sempurna. Allah kalau sudah memuji Allah sempurna. Allah disifati dari segala sempurna. Dan Allah memuji Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pujian Allah untuk Nabi Muhammad itu sempurna, nggak ada kurang. Jadi nggak butuh lagi untuk pujian selain Allah. Allah sudah puji, nggak perlu lagi makhluk. Tapi kita lihat bagaimana para sahabat Nabi, kemudian juga para tabi'in, para pecinta Nabi Muhammad, mereka senantiasa memuji Nabi Muhammad. Sekalipun mereka itu sadar pujian mereka kepada Nabi Muhammad itu tidak sempurna. Nah, manusia itu tidak sempurna, pasti ada kurang, pasti ada kurang. Pujian sahabat kepada Nabi Muhammad tidak sempurna, karena memang manusia tidak punya sifat sempurna. Juga para ulama, para penyiar, tapi mereka tapi kenapa mereka terus memuji Nabi Muhammad? Karena begitu mahabbah, begitu cintanya Nabi kita, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para tabi'in, para pecinta Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah meluap-luap di hatinya, sudah membara cintanya mereka kepada Nabi Muhammad, sehingga mereka meluapkan cintaan dan mahabbah mereka dengan memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lam yakhluqir rahman mithla Muhammadin bainal wara basaran alal itlaq kalla wala arfal khalaiqu fajruh ma fawqahu haqqan siwal khalaq. Allah menciptakan makhluk seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalla wala arfal khalaiqu fajruh, maka tidak ada seorang pun makhluk yang akan mengetahui hakikat kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bakal ada yang tahu bagaimana kedudukan dan maqam Nabi Muhammad. Makhluk dan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mafauqah, yang di atas kedudukan Nabi Muhammad tidak ada seorang pun siwal khalaq, kecuali itu Maha Pencipta, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah tahu. Hanya Allah lah yang tahu bagaimana hakikat kedudukan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua makhluk yang tahu hakikat kedudukan makhluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena semuanya di bawah. Biasanya orang yang di bawah itu bisa melihat ke atas.
Tapi orang yang di atas baru bisa tahu bagaimana orang yang di bawah. Kedudukan ya Nabi Muhammad itu paling tinggi di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak ada yang tahu hakikat kedudukan Nabi Muhammad SAW kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak akan makhluk itu memuji Nabi Muhammad sebanyak apapun pasti kurang. Pasti kurang. Karena mereka tidak tahu kedudukan hakikat Nabi Muhammad SAW. Kamulat mahasinu walau ahdasana lil badri idda tamamihi lam yukhsaf wa ala tafannuni wasfihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam tusbih. Kamulat mahasinu, telah sempurna kebaikan Nabi Muhammad SAW. Kalau kesempurnaan Nabi itu diberikan kepada bulan, maka bulan tidak akan pernah yang namanya gerhana. Nah, ini kita tahu gerhana itu sebenarnya hakikatnya cacat bagi bulan, cacat bagi matahari. Karena sifat sempurnanya bulan itu dan matahari itu menerangi, kemudian datang gerhana menjadi kurang terang karena tertutup dalam gerhana. Itu cacat bagi bulan. Ini makanya tanbih, peringatan bagi orang yang menyembah bulan atau menyembah matahari. Itu matahari ada cacat. Tapi sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Dan kalau seandainya kemuliaan, ya, kebaikan, kesempurnaan Nabi Muhammad itu diberikan kepada bulan tidak akan pernah yang namanya gerhana. Karena sangat sempurnanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala tafannuni wasfihi biwasfihi. Sekalipun orang yang mensifati Nabi Muhammad bermacam-macam, menyebutkan Nabi Muhammad ahad seperti Nabi Muhammad seperti ya pada zaman menyebutkan kebaikan Nabi Muhammad sampai zaman ini sirna, sampai datang hari kiamat, wa fihi ma lam yuzkar, maka sebenarnya dia tidak menyebutkan seluruh daripada kesempurnaan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu indah ya bagaimana kemuliaan daripada sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna dalam hal apa? Sebagai orang tua kepada anak, sebagai suami terhadap istri, sebagai pemimpin ketika berperang dan sebagainya, ketika Nabi menjadi imam, ketika Nabi keseharian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sempurna daripada kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sebagai umatnya diwajibkan, diharuskan untuk mahabbah dan mutaba'ah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kita tanamkan mahabbah, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu modal yang utama untuk keselamatan kita. Dan bahkan kita jadikan mahabbah, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW melebihi daripada cinta kita kepada siapapun, hatta binaksina, sekalipun pada diri kita sendiri. Kita kan sayang pada diri kita, harus kita tanamkan cinta kepada Nabi Muhammad melebihi daripada diri kita sendiri. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu mengatakan, ya Rasulullah, saya ini cinta kepada melebihi daripada cinta saya kepada orang tua saya, melebihi cinta saya kepada anak saya, illa nafsi, kecuali diri. Saya lebih sayang diriku daripada engkau. Kata Sayyidina Umar, kata Nabi SAW mengatakan, la ya kalau gitu iman kamu belum sempurna. Lalu Sayyidina Umar berubah daripada imannya, dijadikan Nabi Muhammad lebih dia cintai, hatta nafsi ya Allah, kalau gitu saya lebih cinta kepada
sekalipun daripada diriku sendiri. Lalu Nabi mengatakan, al-an. Kalau begitu sekarang iman kamu telah sempurna, wahai. Menjadikan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita cintai. Yang pertama adalah Allah, ya, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak bisa dipisahkan. Kalau orang sudah cinta Allah, pasti cinta kepada Rasulullah. Orang yang cinta kepada Rasulullah sudah pasti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah taat kepada Allah, dia taat kepada Rasulullah. Orang yang taat kepada Rasulullah, otomatis dia pasti taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atiullah wa ati'u wa ati'u. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Dan kalau iman kepada Rasulullah sudah otomatis dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadikan ya, bagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa mereka mahabbah dan cintanya kepada Nabi Muhammad. Makanya para sahabat Nabi adalah al-mathalul a'la, contoh yang paling tertinggi, perumpamaan yang paling tertinggi, ya, bita'zim wa mahabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ta'zimnya para sahabat Nabi, dalam cintanya para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kan bagaimana cara kita cinta kepada Nabi Muhammad? Ya, kita harus lihat contoh. Contohnya kepada siapa? Kita lihat para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah contoh yang paling utama. Yang paling utama dalam cintanya para sahabat Nabi kepada Muhammad, yaitu ya, dalam cintanya kepada Nabi SAW adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan karena ashabu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam humul mathalul adalah contoh yang paling utama, Dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana mahabbahnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau itu, ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, ya, beliau kan menjadi khalifah selama 2 tahun. Nah, itu keluar dari mulutnya itu bau seperti bau busuk, seperti bau seperti orang lagi nyantai, ya, bahkan berani baunya seperti keluar dari mulut Sayyidina Allah. Kata Sayyidina Aisyah, yang keluar dari mulut Sayyidina yang keluar bau seperti bau gosong itu adalah hatinya Sayyidina Abu Bakar kan seperti terbakar karena rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa beliau mahabbah dan rindunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hatinya itu menjadi panas dan menjadi busuk. Sampai keluar seperti bau seperti orangnya. Dengan kalau hati lagi seperti panas dan itu bisa dibakar karena saking rindu dan mahabbahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang kalau cinta kepada seorang, pasti dia itu menyenangi hati orang yang dia cintai. Ya seperti kita cinta kepada anak kita, kita sayang kepada anak kita, kita berusaha untuk menuruti kemauan anak kita. Nah, kita mau apa itu? Ambil keinginan apa? Karena sayangnya kita kepada anak kita, kita benar. Dan kalau kita mahabbah, benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus memenuhi daripada keinginan dan harapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun keinginan terbesar Nabi Muhammad, harapan terbesar Nabi Muhammad, angan-angan terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah keselamatan kita. Keselamatan kita sebagai umat. Itu Nabi Muhammad ingin mudah. Yang dipikirkan Nabi Muhammad adalah kita. Bagaimana kita ini selamat nanti. Makanya ketika diturunkan ayat wala
wa yu'tika rabbuka fatarda. Saya akan berikan kepada kamu wahai Muhammad fatarda, semau kamu. Apa yang kau mau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa maunya Nabi Muhammad? Apa ridhonya Nabi Muhammad? Apa harapan Nabi Muhammad? Izan, kalau begitu ya Allah, la arda wa wahidun min ummati fitnah. Saya enggak rela, saya enggak ridho seorang pun dari umatku masuk neraka. Itu keinginan besar Nabi. Itu harapan besar Nabi. Kita enggak mau dari seorang pun dari kita, dari umat Nabi Muhammad masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita pengen menyenangkan hati kita, hati Nabi kekasih kita Nabi Muhammad SAW, kita penuhi itu harapan kita. Bagaimana ini kita selamat, keluarga kita selamat dari api neraka, kemudian umat ini selamat. Salah satu yang bisa menyelamatkan adalah dengan kita belajar. Dengan kita belajar. Karena dengan belajar kita tahu mana halal. Karena dengan belajar kita bisa tahu bagaimana ibadah yang benar, ibadah yang enggak benar. Ibadah yang sah sama ibadah yang tidak sah. Kalau dia nggak belajar, salat aja Allahu Akbar nggak pakai niat, sah salat. Karena dia belajar, dia tahu salat itu harus pakai niat. Jadi sah salat. Wudunya bagaimana? Mandi besarnya bagaimana? Nah, ini dengan tahu, dengan dia belajar. Dengan belajar dia tahu mana halal, mana haram, mana benar, mana tidak, mana yang sah, mana yang tidak sah. Maka ibadahnya menjadi benar. Kalau ibadah yang menjadi benar, mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Kalau dia terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib-wajib dilakukan, maka sudah cukup, itu sudah modal yang utama. Untuk keselamatan adalah yang wajib dilakukan. Makanya ada satu sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ara'aitu idza shallaitu makrubat wa sumtu Ramadan wa ahlalul halal wa haramtul haram a'adkhulul jannah? Qala na'am. Nabi mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapatnya? Idza shallaitu makrubat, jika saya salat 5 waktu yang wajib, wasumtu Ramadan, kemudian saya berpuasa di bulan Ramadan, puasa yang wajib, wa ahlatul halal, kemudian saya mengerjakan perkara yang halal, diyakini halal oleh syariat, wa haramtul haram, kemudian saya meninggalkan hal-hal yang diharamkan, adkhulul jannah, apakah saya masuk surga? Lalu apa jawabannya? Nah, ya, itu modalnya. Ya, modalnya untuk masuk surga, ya, perkara yang wajib dikerjakan, halal dilakukan, ya, kemudian menjauhkan perkara yang haram. Lalu sholat, ya, bagaimana sholat tidak bisa diterima sah secara syariat? Ya, kita harus belajar. Juga puasa Ramadan, juga bagaimana kita tahu halal dan haram, ya dengan yang namanya belajar. Tidak mungkin kita langsung tahu, ya, langsung sholat yang mudah seperti ini, ya, ibadah yang mudah seperti ini, tapi dengan tidak belajar, karena harus dia belajar dulu baru dia tahu. Falaisal mar'u ta'allam, falaisal mar'u yuladu aliman, walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil, fa inna kabiral qawmi la ilma indahu saghirun idza taffat alaihi. Faman ya'mal bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Kalau amal ibadah tidak didasari dengan ilmu, maka a'maluhu mardudatun, amalnya ditolak, la tuqbal, tidak diterima. Makanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau pernah mengatakan, tidak ada pada zaman ini yang membahagiakan hati Nabi Muhammad kecuali orang yang belajar, yang mengajar, dan yang berdakwah di dalam Allah Subhanahu wa taala. Dengan belajar dia tahu mana halal, mana haram, mana yang ibadah yang sah, mana ibadah yang tidak.
Nah, ini kita belajar ilmu halal dan haram untuk kita selamat. Kita mengajar, kita ajarin keluarga kita, anak kita, supaya ibadahnya benar dan supaya selamat. Kalau selamat yang bahagia siapa? Yang sehat siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semata-mata kita belajar ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad senang kalau umat Islam. Ya, Nabi Muhammad senang. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Man nala minni aw alaqtu bi dhimmihi, abrahu lillahi safira minnati, aw rafa'u bi mu'minin yawm al-jazaa, aw hal asuhu Muhammadan fi ummati." Barang siapa yang mempunyai tanggungan kepada, mempunyai salah kepada, ngomongin contohnya aku tadi Syafi'i atau orang berbuat zalim kepada, bagaimana reaksi Imam Syafi'i? Abrahu lillah, saya bebaskan kamu, saya maafin dia. Orang yang zalim kepada saya maafin. Orang yang ngomongin saya maafin. Syakira minnati, sambil saya bersyukur kepada Allah atas anugerah. Aku rawatau di mu'minin yaum al-jazaa. Karena kenapa? Alasan selanjutnya, saya tidak mau membuat susah di hari kiamat. Enggak mau mempersulit orang yang beriman ya di hari kiamat. Karena orang yang zalim saya, dia itu orang yang muslim. Karena orang yang ngomongin saya itu orang muslim. Kalau saya marah, saya tidak ridho, ya kesian nanti jadi akhirat. Sedangkan al-muslim akhul muslim dengan muslim adalah bersaudara, saudara. Saudara, sama-sama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak mau mempersulit. Kemudian, au hal asuhu Muhammad, dan saya tidak mau membuat susah Nabi Muhammad tentang umatnya nanti di hari kiamat. Karena cintanya kafir kepada. Kalau Nabi Muhammad melihat umatnya satu sama lain nanti di akhirat saling menuntut, itu Nabi Muhammad susah. Ya kita aja kalau sebagai orang tua, ya melihat anak itu nggak akur saling menuntut, kita sebagai orang tua sedih. Juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat umatnya saling menuntut, nanti di akhirat Nabi Muhammad sedih. Karena cinta mahabbahnya Imam Syafi'i kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jika mau buat susah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun orang yang berbuat zalim kepada saya, siapapun orang yang mengatakan mencaci saya, memfitnah saya, dan saya maafkan, karena saya tidak mau membuat susah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu luar biasa mahabbah dan cintanya Nabi Muhammad Imam Syafi'i kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga Sayyidina Jibril alaihi salam itu mahabbah dan cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menemani Nabi Mi'raj, Isra dan Mi'raj adalah malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil, kemudian naik ke langit pertama, kedua, ketika ingin Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba malaikat Jibril yang melangkah. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, ya Jibril, kenapa kau tak menemani saya untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ayatul khalilah, apakah seorang kekasih meninggalkan kekasihnya? Kata Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, saya sebenarnya selalu ingin sekali, saya selalu dekat dengan, akan tapi saya tidak diizinkan oleh Allah untuk bertemu. Hanya kamu diizinkan oleh Allah. Lalu jawab hada la ahqannya. Kalau saya melewati batasan ini, saya akan terbakar oleh cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya tidak diizinkan oleh Allah. Kemudian Nabi Muhammad ketika ingin maju berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah, lalu Nabi Muhammad mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, alakah hajat pada Rabbi? Wahai Jibril, apakah kamu punya hajat? Apakah kamu punya perlu kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya akan sampaikan hajat kamu.
Apa hajat malaikat Jibril? Apa keinginan malaikat Jibril? Ada ya Rasulullah, lihat ya Rabbi, saya punya hajat, punya perlu kepada Tuhan. Bolehlah katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, an ya'dzan li an abhuta janai ala sirat litahuza ummatu alaih. Tolong katakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengizinkan saya membentangkan sayap saya di atas jembatan As-Sirat supaya umatmu dapat melewati jembatan As-Sirat dengan selamat. Ternyata itu hajatnya malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hajat malaikat Jibril seperti itu, keinginan malaikat Jibril seperti itu? Karena malaikat Jibril begitu cinta dan mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada Nabi Muhammad, dan malaikat Jibril tahu keinginan terbesar Nabi Muhammad, harapan terbesar Nabi Muhammad adalah keselamatan umatnya, supaya umat itu bisa selamat masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Malaikat Jibril ingin menyenangkan hati kekasihnya Nabi Muhammad supaya dia Allah mengizinkan malaikat Jibril untuk membentangkan sayap pada As-Sirat supaya umatnya bisa selamat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Muhammad berjumpa kepada Allah ketika banyak berbicara mukalamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tegur Nabi Muhammad, ya Muhammad, aina hajatul Jibril? Wahai Muhammad, mana hajat, mana keinginan malaikat Jibril? Muhammad sampai melupakan begitu nikmatnya daripada musyahadah mukalamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, anta a'lam ya Allah, kamu lebih tahu dari aku ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat Jibril, ajab juga iya, saya penuhi daripada keinginan malaikat Jibril. Katakan kepada Jibril, saya penuhi daripada keinginan supaya umatmu bisa melewati jembatan As-Sirat bersama. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya, di bulan Rabiul Awal ini, di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih menanamkan kepada hati kita mahabbah, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kelak kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam kubur mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di surga, kemudian juga di akhirat dapat memeluk tubuh indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan kita dapat menyentuh tangan lembut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata kita dapat memandang indah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi haqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa sahbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها النهي وعليها النمود وعليها نباث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربنا اعترفنا بعفوك وأننا أسرفنا على لظى وتب علينا توبة تغسل كل عوى واغفر لنا وآمن الروعات واغفر والآل والإخوان وسائر
وكل ذي محبة أو جيرة أو شعبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظم صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله وصحبه إدادة سسبي والحمد لله في البدء والتنهي حمدا كثيرا دائم محبة المسائم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.